baru baru 14 orang peserta. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, nah sekarang sudah menunjukkan pukul 1:17 ya, Indonesia Barat. Kalau kami di sini sudah pukul 2:17. Jadi kita laksanakan saja materi kita ini, yaitu materi tentang refleksi 2, diskusi sejarah asal-usul suku Tolaki ya. Yang dimana minggu lalu kita sudah mempelajari lewat video tentang adat istiadatnya, hukum adatnya. Di hari ini kita kaji tentang asal-usul suku Tolaki. Namun sebelum kita diskusi, saya akan memutarkan film sejarah asal suku Tolaki. Dari film tersebut kita bersama-sama mengkaji, yang kemudian hasil kajian itulah yang akan menjadi suatu laporan dari adik-adik sekalian. Oke, saya mulai saja. Namun sebelum itu saya perlu sampaikan bahwa link sepada kita hari ini dalam kondisi down ya, sehingga untuk membuka sepada itu artinya sampai saat ini agak berat. Kita akan terkendala nanti di logbook. Jadi saya akan usahakan untuk merubah assignment-nya menjadi presensi kehadiran adik-adik, agar logbooknya bisa diisi nantinya. Saya sudah melaporkan juga di Telegram kepada panitia bahwa pada hari ini tuh tidak bisa diakses. Oh iya, sebelum saya lupa, kemarin yang ditanyakan sama Arif ya, mewakili teman-temannya dari Unimed, tentang surat rekomendasi dari universitas. Arif, jadi saya ini sudah menyampaikan sama PJ di Muhammadiyah Kendari, dan beliau menyampaikan bahwa sebenarnya yang harus menyurat itu dari kampusnya Arif, gitu katanya itu penyampaiannya. Saya juga sudah menyampaikan sama Mas Arif bagaimana solusinya ini. Karena yang dibutuh sebenarnya kan surat dari ini, dari Dikti. Kemudian kan suratnya juga sudah ada dari Dikti. Nah, bagaimana ya, saya agak berat juga karena kapasitas saya hanya sebagai dosen saja, bukan sebagai penentu kebijakan. Mungkin Arif, sebelum itu saya tanya dulu, apakah Arif sudah bertanya ke PJ-nya tentang ini? Sudah Pak, jadi kemarin sudah pernah bilang juga kan, hanya saja terakhir malah saya Pak yang diomeli gitu. Jadi terakhir ketika saya coba, Bu, jadi di sana Bu minta surat ini Bu gitu. Ternyata Pak, nomor telepon PIC yang saya kemarin kasih di grup PMM Kendari Pak, itu sama sekali belum ada ngubungi Pak dari pihak Kendari Pak. Saya kira kan sudah pernah ada koordinasi antara Kendari sama Unimed gitu. Terakhir rupanya saya ketahui dari Kendari sendiri nggak pernah itu menghubungi PIC Unimed Pak. Jadi saya kena senggak sama PIC Unimed-nya Pak. Jadi untuk saat ini saya masih down lah Pak. Jadi belum bisa ngomong apa-apa Pak. Malah saling meminta surat Pak gitu. Gimana ya Pak? Saya mahasiswanya nih Pak. Kemudian harusnya kan PIC-nya yang saling tahu Pak gitu, saling koordinasi. Masa saya yang jadi jembatan, saya bingung Pak. Minta surat ini. Saya kan nggak tahu nanti alurnya kemana Pak. Baik. Saya itulah Pak, unek-unek saya Pak. Oke, Arif. Baik.
Dan nanti saya sampaikan pesannya Arif ke PC. Kalau memang kondisinya seperti itu, ya saya coba koordinasi ke PC BMK untuk segera menghubungi PC Unimed kalau memang seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa kalau kembali ke mekanismenya di mana asal mahasiswa, maka PC asal mahasiswa tersebutlah yang akan menghubungi PC tujuan mahasiswa itu, kampus itu ya. Dalam hal ini kan UMK Kendari. Tapi kalau memang kondisinya PIC Unimed tetap memang mengharap dihubungi dulu, ya sebentar saya telepon PIC untuk segera menghubungi PIC dan Unimed. Sebenarnya PIC UMK itu hanya berpegang pada aturan saja sih. Oke, jadi yang Unimed sudah terwakili semua ya sama Arif. Jadi Arif tinggal dua saja kalau tidak salah ya. Ya Pak, harusnya 2 aja untuk secara administrasi Pak. Kemudian di sini juga secara internal lah Pak, kayak vaksin, kayak BPJS gitu kalau ada. Gitu-gitu sih Pak, surat izin secara internal. Itu sudah Kalau ada dari ya? Kendari, udah tinggal ngurus aja kalau misalnya dapat surat dari Kendari Pak. Oh, Tinggal kami ngurus yang dalam-dalamnya. baik. Jadi yang lain mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya hari ini kita itu pertemuan kebinekaan 3. Namun karena kondisi ya masih secara daring sehingga materi tersebut saya kasih mundur minggu depan dengan harapan bahwa mahasiswa atau peserta modul ini sudah hadir nanti minggu depan sehingga kita akan sama-sama ke lokasi. Itu harapan saya sebenarnya. Terus kemudian refleksi yang harusnya minggu depan kita majukan ke hari ini. Tapi tidak masalah. Karena anggaran dari Dikti juga belum ada. Oh ya, saya mau tanya, apakah anggaran adik-adik semua yang dari Dikti itu sudah masuk? Belum? Belum, Pak. Belum Pak. Tapi kalian sudah punya ini rekening BRI? Sudah Pak. Jadi yang BSI itu hanya khusus Aceh ya, Aceh saja. Yang di luar dari Aceh itu wajib menggunakan BRI. Jadi kalau ada di antara kalian yang belum menggunakan BRI, sebaiknya harus dibuat dulu. Nanti dananya tidak masuk kalau bukan Bank BRI. Baik, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Jadi kita menonton dulu videonya, menyaksikan secara baik-baik, kemudian nanti kita diskusi ya tentang isi dari video tersebut. Saya ini videonya ada di YouTube ya, nanti di-share saja, dipelajari ulang. Tidak kelihatan. Oke, silakan. Kelihatan Pak. Ya, Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, silakan ya, ditonton, dipelajari, dan kita diskusikan. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Ragil di channel Abdul Ragil Yalisi. Kemarin kita sudah membahas tentang asal-usul sejarah singkat Kota Poso.
Kali ini kita akan membahas mengenai asal-usul sejarah singkat suku Tolaki. Suku Tolaki adalah etnis terbesar yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Tolaki merupakan etnis yang berdiam di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Suku Tolaki merupakan suku asli daerah Kota Kendari dan Kabupaten Kolaka. Suku Tolaki tersebar di 7 kabupaten, kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur. Masyarakat Tolaki sejak zaman prasejarah telah memiliki jejak peradaban. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya peninggalan arkeologi di beberapa gua atau kumapo di Konawe bagian utara maupun beberapa gua yang ada di daerah ini. Lokasi situs gua-gua di daerah ini umumnya terletak di Konawe bagian utara seperti Asera, Alasolo, Wiwirano, Elanggikima, Alamonai, di antaranya Gua Tanggalasi, Gua Tengkoraki, Gua Tengkorak II, Gua Anawaingguluri, Gua Wawo Sabano, Gua Tenggere dan Gua Kelelawar serta masih banyak situs gua prasejarah yang belum teridentifikasi. Dari hasil penelitian Tim Balai Arkeologi Makassar dari tinggalan materi uji artefak di Wiwirano berupa sampel dengan menggunakan metode uji karbon 14 di Laboratorium Arkeologi Miami University Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa daripada artefak di Wiwirano Konawe Utara berumur sekitar 7.000 tahun yang lalu atau dengan evidensi ini maka peradaban Tolaki di Konawe telah berlangsung sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Di dalam gua-gua tersebut menyimpan banyak artefak baik tengkorak manusia, alat kerja seperti alat-alat berburu, benda pemujaan, guci, tempayan, gerabah, porselin baik itu buatan China, Thailand, VOC, Hindia Belanda, batu pemujaan. Terdapat beberapa gambar atau adegan misalnya binatang, tapak tangan, gambar berburu, gambar sampan atau perahu, gambar manusia, gambar perahu atau sampan, patung, terakota, dan sebagainya. Secara linguistik bahasa Tolaki merupakan atau masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Secara antropologi manusia Tolaki. Saya pause dulu. Di layar kalian juga goyang ya? Layar maksudnya kameranya ini goyang-goyang, enggak? Iya, Pak. Kamera apa, Pak? Yang videonya video atau ini. apa, Pak? Videonya ini. Goyang ya? Tadi goyang, Pak. Iya, Pak. Ini merupakan ras Mongoloid. Goyang, Pak. Ulang ya. Ini ada masalah dengan Zoom lagi. Yang datang di tempat ini melalui jalur migrasi dari Asia Timur, masuk daerah Sulawesi, hingga masuk daratan Sulawesi Tenggara. Sebelum kerajaan Konawe muncul, telah ada beberapa kerajaan kecil yaitu, Padangguni berkedudukan di Abuki pada saat itu yang menjadi rajanya adalah Mokole Bunduwula. Kerajaan Besulutu di Besulutu dengan rajanya bernama Mombeti, dan kerajaan Wawolesea di Toreo dengan rajanya Wasangga. Berdasarkan oral tradition atau tradisi lisan masyarakat Tolaki jauh sebelum kerajaan Konawe terbentuk. Di daerah ini telah berdiri beberapa kerajaan kecil, kemudian berintegrasi menjadi satu konfederasi yaitu kerajaan Konawe. Gejala terintegrasinya kerajaan kecil membentuk satu konfederasi kerajaan terjadi juga di beberapa kerajaan di daerah ini seperti halnya kerajaan Wolio terbentuk merupakan gabungan dari beberapa kerajaan kecil seperti Kamaru, Tobe-Tobe, dan beberapa kerajaan kecil lainnya. Menurut para penutur silsilah Kukua, raja-raja, hingga kini masih terdapat sisa-sisa peninggalan dari kerajaan-kerajaan kecil tersebut, baik peninggalan berbentuk arkeologi maupun etnografi, misalnya reruntuhan istana Raja Wawolesea di Toreo. Menurut sumber sejarah kerajaan-kerajaan ini runtuh disebabkan terjadinya perang saudara antara satu sama lainnya misalnya peperangan antara Padangguni dengan Besulutu, atau adanya ekspansi dari kerajaan lain di luar wilayah Konawe seperti Bungku dan Ternate, yang menyebabkan munculnya power baru di daerah ini yaitu kerajaan Konawe yang merupakan hasil konfederasi ketiga kerajaan tersebut, serta perang antara kerajaan Wawolesea dan dengan kerajaan Banggai. Pada zaman Hindia Belanda di Kolaka terdapat distrik Watu Mendonga yang berkedudukan di Tongauna.
Bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui seputar asal-usul sejarah singkat suku Tolaki? Bagi yang belum like dan subscribe jangan dilupa, agar saya tambah semangat buat video. Oke, jadi demikian tadi pemutaran video tentang sejarah asal-usul suku Tolaki. Jadi tadi sudah diceritakan kerajaan awalnya, terus terjadinya penahan ya, disebutkan sehingga dia bermigrasi sampai beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dan juga diketahui bahwa suku Tolaki ini memiliki kemiripan atau ras ya dengan negara-negara yang ada di Asia seperti Thailand, Vietnam, termasuk dengan yang ada di Indonesia itu seperti Dayak, ada juga kemiripan dengan Toraja, Maluku. Jadi salah satu indikator kemiripan tersebut pertama dilihat dari warna kulit, kemudian dilihat dari ini ciri khas fisik ya, dalam tubuh itu seperti rambutnya, mata, kemudian indikator yang berikutnya itu dilihat dari sejenis makanan ya yang menyerupai, di mana daerah-daerah tadi yang saya sebut itu hampir semua makanannya berasal dari sagu. Itulah salah satu indikator dari peneliti terkait tentang ini yang menyebutkan bahwa sedikit ada keterikatan antara suku-suku yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi itu sekedar pengantar dari saya pada adik-adik sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang asal-usul suku Tolaki berdasarkan dari materi video kita hari ini, silakan ya, silakan. Halo. Silakan, siapa? Arif, Juliana, atau mungkin mentornya Sapran ini mau bertanya juga. Belum ada Pak, soalnya di sini Pak. Tapi yang mahasiswanya dulu. Oke, jadi ini secara umum suku Tolaki itu terbagi ada dua ya. Ada Tolaki Konawe, ada Tolaki Mikunga. Namun hari ini materi kita tentang Tolaki Konawe. Jadi Tolaki Konawe itu terdapat di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara, pertama di Kota Kendari, kedua di Kabupaten Konawe, yang ketiga Konawe Utara, empat titik Konawe Selatan, dan ada juga di Konawe Kepulauan. Adapun Tolaki yang ada di Kabupaten Kolaka itu pada umumnya adalah Tolaki Mikunga. Jadi itu ya sebaran-sebaran suku Tolaki yang ada di Kendari. Jadi secara fisik Tolaki itu memiliki kulit yang putih ya, yang kulit sangat matang. Adapun tari-tariannya itu tari khasnya itu adalah tari lulo. Tari lulo itu sejarahnya tari yang dibuat oleh nenek moyang suku Tolaki sekaligus menyambut keberhasilan panen padi mereka ya, padi ladang mereka. Dengan itu mereka membentuk satu lingkaran untuk
satu lingkaran, kemudian lingkaran tersebut diadakanlah musiknya dengan memukul benda ya, benda atau di sini orang Kendari menyebutnya gong sebagai alat musiknya. Setelah gong dibunyikan, masyarakat tadi yang merasa bahagia dengan hasil panen mereka membentuk satu lingkaran, kemudian menggoyangkan kaki dan tangannya sebagai rasa syukur mereka kepada alam. Untuk itu saya, supaya tidak sekedar menjadi bahan hayalan saja, saya akan memutar video Lulo tersebut ya. Pak, Ya, silakan. ini kan Tolaki itu kan ada suku Tolaki Matkongga dengan Konawe. Ya, Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, apakah di antara perbedaan suku Tolaki Matkongga dengan Konawe, apakah ada perbedaan di antara tarian serta bahasanya begitu Pak? oke. Pertanyaan yang bagus. Jadi perlu juga saya sampaikan bahwa Sabrat Abidin ini dia suku Moronene, sehingga dia tidak terlalu tahu ya tentang suku Tolaki. Jadi suku Tolaki dan Matkongga itu perbedaannya ada di bahasa, tapi perbedaannya itu sangat sedikit. Hampir mayoritas kata-katanya itu sama. Nah, kemudian untuk tarian itu sama saja. Tarian Lulo ya, jadi Lulo. Kalau saya juga secara ilmiah belum tahu ya bagaimana terbentuknya dua suku ini ya. Apakah dia bersaudara dengan tempat yang berbeda atau memang bersaudara atau bukan bersaudara begitu ya. Karena saya belum terlalu pelajari. Hanya tadi yang sempat terputar videonya itu sekedar disampaikan tentang asal-usul sekolah. Begitu Sabra. Baik, saya lanjut dulunya tadi ya. Ya Pak. Sebentar. Masalah ini. Ini tarian Lulo ya. Mereka sudah menggunakan musik modern ya. Sebelumnya ini
tarian. Ada suaranya ya? Ada Pak. Oh, ada. Saya lanjut ya. Jadi musik yang digunakan sebelum ini itu masih menggunakan gong. Nah ini sudah modern ya, sudah menggunakan musik. Nanti kalau ada adik sekalian sudah berada di Kendari, kita akan praktekkan ini di asrama kalian. Nanti saya jadi instrukturnya langsung. Sama Jadi pegangan tangan ini menunjukkan salah satu bentuk keikatan ya, keikatan. Nah, di dalam tarian ini laki-laki, sorry tadi ini zoomnya kayaknya. Jadi laki-laki dan perempuan tidak boleh laki-laki baru perempuan. Aturannya ya, jadi selang-seling. Nah, kemudian jika ada di antara peserta yang baru mau bergabung ke tarian ini, maka dia jangan memutus tangan ini antara si laki-laki dan perempuan. Nah, itu menyinggung perasaan laki-laki. Jadi kalau dia mau bergabung ke acara tarian ini, maka dia harus datang di samping sebelah kiri perempuan ini. Gitu ya. Tarian Lulo ini kalau kita lakukan selama 1 jam, baju kita bisa basah, kena keringat. Jadi selain mungkin menari itu olahraga juga ya. Itu tadi tentang tarian Lulo ya, tarian Lulo. Satu lagi kemudian saya coba kembali. Ini kemarin SAS Planet ya. Sambil menunggu SAS Planetnya terbuka, mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Nadia. Ya, silakan Nadia. Mengenai agama dan kepercayaan suku Tolaki, Pak. Baik. Kan orang Tolaki udah lama memeluk agama Islam. Tapi kan sebelum memeluk agama Islam tadi itu ada kepercayaan-kepercayaan yang lain gitu. Apakah sisa-sisa kepercayaan sebelum Islam masih dimiliki oleh beberapa kelompok kecil masyarakat, Pak? Kayak kepercayaan animisme yang meyakini adanya roh-roh yang mendiami sebuah benda yang disebut sanggelo, atau makhluk halus yang mereka pandang sebagai dewa disebut sangia. Oke. Dan bisa dijelaskan juga Pak, sanggelo dan sangia itu apa? Terima kasih Pak. Oke, makasih ya pertanyaannya Nadia. Baik, kalau pertama di suku Tolaki itu sebelum mengenal agama itu mereka sebagai masyarakat yang percaya tentang pemahaman
animisme ya, pemahaman segala sesuatu itu kembali ke alam. Sehingga seiring waktu berjalan, mungkin adanya salah satu pusat-pusat penyiar agama yang masuk pertama menyiarkan agama itu di suku Tolaki itu adalah Islam. Sehingga masuklah menyebar pemahaman, tapi pemahaman itu masih terjadi kolaborasi antara tentang agama, dan masih ada juga yang pemahaman tentang animisme begitu ya. Jadi masih banyak di daerah Kendari itu dia mengkolaborasi kedua pemahaman tadi, sehingga di sela-sela ritual keagamaan itu masih ada beberapa titik-titik atau daerah yang kita temukan selain dia mungkin ini mengikuti syariat-syariat dari Islam itu, ada juga selingan tentang sisa-sisa pemahaman orang-orang tua itu ya. Contoh begini, pada saat mereka panen tadi itu ya, setelah panen itu mereka menganggap bahwa di tahun ini rezeki kita itu melimpah. Nah, kemudian selain mungkin mereka meminta sujud syukurlah pada Sang Pencipta, di selanya itu juga mereka membuat satu acara ritual terima kasih kepada Allah. Nah, sehingga tadi sederhananya bahwa masih ada beberapa masyarakat itu yang mengkolaborasi kedua ini antara syariat dengan pemahaman animisme orang tua yang terdahulu ya. Begitu Terus yang berikutnya tadi apa pertanyaan tadi ini dia yang kedua? Sanggelo dan juga Sangia, Pak. Oh, ya. Nadia lihat di website juga ada Sanggelo itu ada yang baik dan juga ada yang jahat. Bisa dijelasin, Pak? Oke, jadi boleh juga nanti mahasiswa sekalian membuka blogger saya ya, ada tentang kebudayaan suku Tolaki. Di WordPress juga ada yang saya masukkan itu sejak tahun 2010 dan 2012. Saya jelaskan bahwa Sangia itu salah satu yang diyakini orang-orang tua kita dulu, yang memiliki suatu kekuatan, baik itu kekuatan roh ya, yang bisa membuat salah satu keajaiban, baik itu mungkin keajaibannya dalam bentuk positif atau negatif. Nah, dalam bentuk positifnya mungkin kalau masyarakat menurut dan tidak membuat satu hal yang dilarang, maka rezeki itu bisa diberikan. Nah, itu pemahaman mereka ya. Sebaliknya, jika ada sesuatu hal yang dibuat atau yang dilakukan oleh masyarakat, maka itu akan berdampak negatif atau bencana lah buat masyarakat. Ya, jadi ada salah satu daerah, nantilah kita akan kunjungi juga tersebut. Itu pernah terjadi perselingkuhan ya, antara keluarga itu, sehingga suatu keyakinan masyarakat tiba-tiba menganggap bahwa itu benar akan ada bencana begitu, dan itu betul, tapi belum dikaji secara ilmiah ya. Tiba-tiba sungai yang tempat tinggal mereka yang berdekatan meluap. Wah, ya ada lagi keyakinan bahwa Sangia itu marah, sehingga dia membuatkan satu bencana, terjadilah banjir di daerah tersebut. Itulah salah satu pemahaman mereka tentang Sangia. Namun sebenarnya kalau kita kembali kepada keyakinan kita semua bahwa kita masing-masing punya Sang Pencipta gitu.
kalaupun juga mungkin ada keyakinan-keyakinan yang seperti begitu, itulah pemahaman orang tua kita yang dulu ya, di mana segala sesuatunya itu yang hidup akan bereinkarnasi. Reinkarnasinya itu apakah kepada pepohonan, hewan, atau yang lainnya. Jadi sebenarnya agak mirip saja ya. Selanjutnya lagi, jadi Sanya itu salah satu raja ya, raja yang diberikan gelar orang-orang tua kita. Tapi raja itu raja bukan dalam bentuk yang seperti kita ya, yang hidup di bumi ini. Ya, Sanya yang dimaksud itu hidup di alam roh gitu. Jadi kalau masyarakat mau minta sesuatu, selalunya dia menyebut dulu itu. Begitulah, Nadia. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya perlihatkan ya dalam Google Map ini, kemarin juga saya sudah tunjukkan. Ini sungai. Lihat, enggak lihat itu ya? Sorry. Ya, kelihatan sungainya? Kelihatan, Pak. Oke. Sudah Pak. Jadi ini sungai yang disebut dengan Sungai Konaweha. Yang tadi saya sebutkan Sungai Konawe ya. Sungai Konawe ini dia membelah daratan Sulawesi Tenggara. Jadi terus ke sini. Jadi dia melintasi beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Nah, alasan saya memperlihatkan dari sungai itu, perlu diketahui bahwa suku Tolaki awal mulanya mereka hidup itu di sungai di danau Towuti dan Matano. Danau yang ada di ini ya, ini dua danau ini, di Towuti dan Matano ya. Setelah dari itu mereka bermigrasi ke arah tenggara, mengikuti sungai ya, sini. Jadi pada dasarnya bahwa suku Tolaki itu hidupnya bukan daerah pesisir, yaitu daerah pegunungan ya, atau yang dekat dengan sungai. Kenapa mereka senang tinggalnya di daerah yang airnya tawar? Karena ada salah satu sumber makanan mereka di situ yang disebut dengan sagu ya. Sagu itu pohon sagu, misalnya dia masuk famili palem ya. Sagu itu dibelah, dipotong dulu, dibelah, kemudian isi dalam pohon sagu itu kemudian dihancurkan dan batang-batang di dalam pohon sagu terus kemudian mereka dihancurkan, diambil sarinya. Sarinya itulah yang disebut dengan sagu. Sehingga sagu itu menjadi makanan pokok khusus lagi. Jadi sepanjang sungai ini mereka hidup itu. Yang pada akhirnya terjadi migrasi mengikuti sungai sehingga sampai ke Kabupaten Konawe tadi. Jadi asal usulnya suku Tolaki itu dia suka mendiami pinggiran sungai yang ada di perairan yang ada di daratan Sulawesi Tenggara. Oh ya, sebelum itu saya mau tanya,
Kalian sudah tahu sagu ya? Tahu, Pak. Tahu ya? Tahu, Tahu, Pak. Pak. Apalagi kalian ada yang sini program studi pertanian ya, pasti lebih paham lah mana sagu itu. Jadi sagu itu untuk dikonsumsi dia cukup menggunakan air panas. Kemudian panas itu disiram ke sagunya. Nah, makanannya itulah setelah dia membentuk akibat air panas tadi, itu yang disebut dengan sinonggi. Kalau di Maluku sana disebut papeda. Di Papua juga disebut papeda ya. Kalau di Kendari disebut sinonggi. Makanan khasnya adalah sinonggi. Sebutan dari sagu tadi yang sudah sudah termix dengan air panas itu. Kalau di Sulawesi Selatan dia disebut kapurung. Tapi bahannya sama dari sagu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Harus betul lagi. Pak, Silakan Wirda. untuk budaya sama adat istiadat suku Tolak itu masih kental nggak Pak di daerah sana? Oke. Terima kasih Wirda. Jadi kekentalan adat istiadat di Kota Kendari itu masih sangat kental ya. Namun ucapan bahasa kalau sehari-hari yang digunakan Kota Kendari itu sudah bahasa nasional. Namun ketika kita sudah mulai mengarah ke kabupaten, maka hampir sebagian besar masyarakat itu menggunakan bahasa suku Tolaki. Contoh di Konawe, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Konawe Utara ya. Jadi kalau kalian nanti ke sana, jangan kaget kalau mendengar satu bahasa yang unik itu. Memang sama sekali kalian tidak akan tahu. Nah, kemudian untuk budayanya, itu masih sangat kental. Salah satu contoh budaya itu yang masih diterapkan sampai sekarang, itu adalah tari-tarian. Tari-tarian Lulo tadi. Nah, jadi Lulo itu dilaksanakan pada ada hari-hari bahagia begitu ya, bukan di hari kedukaan. Dia khusus hari bahagia. Contohnya pernikahan. Pernikahan setelah acara nikah, sebelum bubar tamunya, itu tamunya bergandengan tangan yang kayak tadi, yang saya putarkan itu ya. Di Lulo. Jadi kalau yang masih jomblo, gabung di Lolo itu bisa dapat jodoh dia, karena kan baku pegangan tangan ya. Nah, terus kemudian acara nikah, jadi maharnya itu berdasarkan mahar yang telah ditetapkan oleh tokoh adat. Jadi yang menentukan mahar itu bukan orang tuanya, tapi tokoh adat ya. Sehingga orang-orang tua itu yang laki, dia harus tunduk sama tokoh adat. Dia tidak bisa melaksanakan acara prosesi pernikahan kalau tokoh adat tidak mengiyakan. Kalau mungkin tempat-tempat kayak macam di luar dari Indonesia, itu ya tanpa adat mereka langsung ke tempat mana begitu ya, di hotel atau di mana, itu bisa langsung melangsungkan acara pernikahan. Kalau setahu saya, ya, hampir semua di Indonesia selalu kembali kepada adat istiadat daerahnya. Contoh di Kendari ya, jadi kalau di Kendari mungkin ada satu bentuk pelamaran tersebut maka harus melewati dari prosesi adat. Saya putarkan ya, sebentar, saya putarkan.
kelihatan? Kelihatannya? Kelihatan, Pak. Iya Pak. Ya, ini perhatikan. Dengarkan dah. Channel Mongai Studio dibuat untuk konsisten mempublikasikan tentang sejarah suku Tolaki, adat, budaya, bahasa, dan berbagai hal yang berhubungan dengan suku Kuburan Tolaki. Laki Dende namanya. Namun Kuburan Pajat sebelum tadi. itu, ia mau kolupe Masih ada subscribe sedikit Lisu Inono o channel hubungannya dengan Pehendu, adat-adat itu. supaya Anolaki mau ngupload lau-lau seputar suku Tolaki. Salam mepoko aso. Inai konasara iye pinesara inai liasara iye pinekasa. Nah, ini sebelum saya lanjut perlu dipahami bahwa ini istilah yang selalu digunakan oleh suku Tolaki. Siapa yang kasar, dia akan dikasari. Kalau dia tidak kasar, maka dia istilahnya lebih disanjung gitu ya. Itu istilahnya. Ini acara pernikahan ya. Ini yang disebut dengan kalau sarai. Ini yang diangkat-angkat ya. Ini kalau sarai. Ini satu alat yang tidak boleh sama sekali dilangkai ya, atau tidak dilakukan. Boleh melangkai. Menurut pemahaman tokoh adat bahwa kalau syarat tadi yang saya sebutkan itu apabila ada di antara kita yang tidak menghargai tadi, kalau istilahnya simbol ya, simbol yang mempertemukan seluruh suku Tolaki, masyarakat suku Tolaki itu disebut dengan kalau ya. Nah kemudian kalau itu diyakini bahwa itu bagian dari perpanjangan sang pencipta. Jadi kalau ada masyarakat yang tidak menghargai kalau tersebut, maka dia akan tertutup. Itulah pemahaman sampai sekarang yang masih diyakini oleh masyarakat. Arti kalosara dalam realitanya adalah suatu benda melingkar dengan menggunakan bahan tertentu sesuai peruntukannya. Menurut Prof. Dr. Abdul Rauf Tarimana, konsep dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkupnya, meliputi Osara, adat istiadat, Sara Owoseno Tolaki atau Sara Embuuno Tolaki, yaitu adat pokok yang merupakan sumber dari segala adat istiadat suku bangsa Tolaki yang berlaku dalam. Coba lihat gayanya ya, dia tundukkan kepalanya. Ini juga tidak bisa dilihat. Artinya kalau ini sesuatu yang derajatnya begitu tinggi ya, atau wakil dari sang pencipta, sehingga mengangkatnya saja itu harus ekstra hati-hati. Ini masih bagian dari ritual ya, ritual pernikahan. Semua aspek kehidupan. Kalau sebagai pokok adat digolongkan dalam 5 peruntukannya masing-masing. 1. Sara Wonua yaitu adat pokok dalam manajemen pemerintahan. 2. Sara Embedulu yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya. 3. Sara Mbaombu yaitu adat pokok dalam aktivitas keagamaan dan kepercayaan. 4. Sara Mandara yaitu adat pokok dalam pekerjaan keterampilan dan keahlian. 5. Sara Mondau, Mombopaho, Mombakani, Dumahu, Meoti Oti yaitu adat pokok dalam berladang, berkebun, berternak, berburu dan menangkap ikan, atau istilahnya Sara Meotoro. Menurut sejarahnya, kalau dalam hubungan perkawinan adat Tolaki ada 5 macam, seperti yang dituturkan oleh almarhum Toakala bin Endaino dan yang dicatat oleh almarhum Abdullah Lapapahi bin Toakala dan sependapat pula dengan Bapak almarhum Abdul Hasan bin Haji Hasan yang disampaikan pada diskusi adat Tolaki pada tanggal 31 Desember tahun 1985 di Kendari, sebagai berikut. Kalau untuk kepala pemerintahan, Mokole, Bokeo, besar lingkarannya termuat bahu kiri dan bahu kanan atau yang disebut kalau ulu bose. Kalau untuk turunan bangsawan Tolaki dan yang sedang menduduki jabatan atau yang tidak menduduki jabatan, besar lingkarannya batas ujung bahu kiri dan bahu kanan atau yang biasa disebut kalau tundu bose.
Kalau untuk turunan masyarakat biasa, tunodadio, yang ada jabatannya, besar lingkaran kalonya sebesar kepala atau kalo ulu. Kemudian dari informasi yang terjadi di lapangan saat Oke, itulah seputaran saat tentang ini adalah, pada umumnya, tentang itu tadi ya pertanyaannya. Nah, kemudian nah ini itu tadi, terus saya perlihatkan lagi ya. Ini tarian dulu yang sekarang ya, zaman sekarang. Jadi itu tadi ya, singkatnya tentang ini, tentang lo sebentar saya lagi mengajar. Baik, siapa tadi yang bertanya itu? Wirda ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi saya ulang lagi bahwa kekentalan suku Tolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari itu masih sangat kental ya. Karena salah satu kebudayaan yang belum lepas itu ada sesuatu hal yang dianggap itu menggembirakan lah suatu komunitas, maka itu dilaksanakan acara pertama syukuran tadi, yang kedua itu tarian ya, tarian dulu. Nantilah kalau adik-adik mungkin sudah di Kendari semua kita tari, kita tinggal mengundang saja musisi, baru kita latihan. Saya juga tidak terlalu lincah tarian itu. Jadi itulah tentang suku Tolaki ya, secara singkatnya. Masih banyak sebenarnya hal-hal budaya adat istiadat suku Tolaki ya, memang tidak bisa kita selesaikan sampai hari ini. Namun secara umum seperti itu tadi, baik yang di video yang saya tonton tadi, kemudian tanya jawab dari adik-adik secara umum. Tapi kalau mungkin secara detailnya lagi, bagaimana SARA itu, wah itu saya sebenarnya tidak bisa menjelaskan ya, karena pemahaman saya juga ada kurang ini. Sebenarnya di dalam pertemuan ini seharusnya ada narasumber kita yang padat, namun setelah saya lihat di RAB-nya, ternyata narasumber itu tidak diperuntukkan di refleksi untuk insentifnya atau honornya ya. Makanya saya pindahkan dia narasumber itu di kegiatan inspirasi saja. Cukuplah kita sama-sama belajar melalui video itu, saling sharing itu kita sekurang-kurangnya bisa memahami bagaimana sih suku Tolaki ya. Oke, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Atau masih mau lihat Lulo yang kalau ada acara pesta itu?
Masih mau saya putarkan? Mau Pak. Oh iya. Nanti kalau ada pesta juga saya ajak kalian. Bisa cari dulu ya. Dulu. Ah ini nih. Lihat ya. Mana yang ramai ini? Bagus. Musiknya agak modern. Gimana kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Nah ini anak muda sekarang sudah tidak mau berpegangan tangan deh. Masih ada juga yang berpegangan tangan. Sakit rasanya cinta dibalas dusta, hatiku kecewa hidup jadi merana. Ini bukan hanya acara pesta saja ya. Lakukan dulu ya. Dipermainkan cinta, Acara-acara yang lain. mencoba untuk tersenyum saja. Pada prinsipnya bahwa Lulo ini dilaksanakan salah satu bentuk kegembiraan ya masyarakat. Pura-pura bahagia walau sakit hatinya. Ini laki-laki semua ya. Bahagia walau aku terluka. Pura-pura bahagia walau ku. Ini acara pesta ya. Setelah melaksanakan pesta, sebelum tamunya bubar, mereka adakan dulu ini. Jadi seluas ruangan pestanya ya itu juga Sakit rasanya jumlah lulonya ya, cinta banyak ya. dibalas Bentar. dusta, hatiku kecewa hidup jadi merana. Siapa saja ini boleh masuk di dalam Pahit lingkaran. rasanya Hanya itu ingat tadi aturannya ada ya aturannya. tapi ku mencoba Jangan untuk tersenyum ada yang lagi bergandengan tangan kalian di tengah sama salah itu. bahagia walau aku terluka. Pura-pura bahagia walau sakit hatinya. Pura-pura bahagia walau ku asal. Cukup. Jadi itulah tentang Lulo ya. Oke. Jadi di setiap daerah itu Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki tarian sendiri. Masing-masing memiliki tarian sendiri. Namun karena Lulo ini dijadikan salah satu tarian yang mungkin juga baik begitu ya. Makanya di setiap daerah itu baik di kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Tenggara itu semua menggunakan Lulo, bahkan sampai di Sulawesi Tengah ya. Lulo itu digunakan. Ya karena tadi salah satu filosofi yang ada di dalam tarian itu yang membentuk satu lingkaran dengan rasa yang bahagia, sehingga di kalangan muda juga menganggap bahwa tarian Lulo itu menjadi salah satu tarian mencari pasangan gitu ya, jodoh. Tapi sebelumnya sejarahnya Lulo itu bukan mencari pasangan. Sejarah Lulo itu salah satu kesyukuran masyarakat Tola terhadap hasil panen mereka ya, sehingga mereka membentuk satu lingkaran, memberikan penghormatan kepada rembulan ya, sambil diputarkan musik, mereka bergerak-gerakan kaki dan tangannya. Kalau dulu itu ada kayu yang mereka pukul ya, sekarang sudah pakai musik ya, bahkan ada lagi yang pakai kayak DJ gitu. Jadi budaya itu reinkarnasi dia. Saya harap bahwa dengan adanya kegiatan ini, budaya itu sekalipun mungkin sudah berubah model, tetap ruh atau prinsip dari budaya
Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Baik. Jika sudah tidak ada, maka pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk absen hari ini, saya belum coba tulis pada apakah sudah bagus. Sudah bagus, kabari ya, atau kalian kabari saya, dicek saja sepadanya itu. Karena logbook sebenarnya sudah tersedia di akun kalian, jika kalian mengisi. Namun sepada sampai tadi sebelum kita kuliah itu masih dalam kondisi bagus. Belum bisa. Bisa ya. Nih, siapa ini? Bilham atau Arif? Sepadanya sudah bisa terbuka ya? Sepadanya sudah bisa terbuka, Bilham. Belum. Setiap hari Sabtu kayak gini Pak, sepadanya Pak. Soalnya semua universitas mungkin Madura Nusantara hari Sabtu Pak. Iya ya. Kita ambil malam juga, agak susah. Malam. Oke. Nanti kita akali ya. Apakah sebentar malam atau besok, nanti saya coba setting dia punya assignment supaya logbooknya itu bisa diisi. Nah, salah satu mengedit atau men-setting assignment-nya itu, ya mau tidak mau pertemuan hari ini waktunya kita pindahkan ke hari Senin, kan begitu. Supaya assignment-nya itu bisa adik-adik bisa isi melalui logbook. Nah, kalau tidak begitu, kita harap dengan jaringan yang pada saat ini pasti kalian sudah tidak bisa mengisi absen. Gitu ya. Saya mau kok ya mahasiswa saya itu hadir semua. Nah, akan ada konsekuensinya semua itu. Oh ya, jadi ini ada tenis ya di WA itu. Kadang saya membalas dengan menyebut iye ya. Biasa kalian ada lihat tulisan saya di WA itu, chat saya iye. Ada ya? Jadi iye itu. Kalian iye juga ya? Kalau di daerah Sumatera sana? Iya ada? Pak. Iya ya? Atau baik? Begitu kalian ya? Iya Pak. Nah, sekarang iya juga. Kalian kan sudah boleh dikata ini sudah hampir setengah bulan lah ketemu tetap muka dengan saya. Jadi ya cobalah balas nanti pakai kata iye saja ya. Itu Sabran itu sudah mencoba menggunakan logat-logat Kendari. Jadi kalau saya bilang iye memang itu spontanitas ya. Iye itu salah satu jawaban yang paling sopan ya di Kendari. Kalau iya itu, kalau di Kendari itu biasanya digunakan kalau dalam ruangan, dalam kelas. Iya Pak. Ya. Tapi kalau di luar dari itu yang acara-acara non formal itu iye. Iye. Tapi enggak pakai ki ya. Kalau ki itu di Sulawesi Selatan. Kalau iye di Sulawesi Tenggara. Sama pakai ji, ki, ji, mi. Jangan mi, jangan. Nah, ada keluar lagi tonya. Jangan mi. Itu toh. Itu logat Kendari ya. Itu logat itu salah satu logat yang diadopsi dari Sukolaki. Gitu ya. Oke. Masih ada yang ingin ditanya tentang materi hari ini? Jadi kalau tidak ada, saya tutup saja ya. Untuk
Untuk absensinya nanti koordinasi di WA saja, apakah sudah bisa membuka spadanya atau belum, koordinasi supaya kita setting kembali assignment-nya. Karena di sini bukan hanya kalian, mentor juga tidak akan bisa mengisi logbook-nya sama presensinya kalau spada dalam kondisi begini. Saya pun juga tidak bisa mengisi logbook saya, gitu ya. Jadi salah satu strategi kita harus berubah waktunya. Yang tadinya hari ini kita pindahkan waktunya di hari Senin atau Selasa. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, maka pertemuan refleksi kedua tentang sejarah asal-usul suku Tolaki saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita saksikan bersama tadi, yang kita diskusikan, bisa menjadi pelajaran buat kita dan tambahan wawasan untuk kita semua. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Iya. Siang. Sebelum live, oke. Yang Unimed itu nanti ingatkan saya ya, khususnya siapa tadi? Arif ya? Iya, Pak. Ya saja saya, jangan sampai saya terlupa. Karena kegiatan di kampus padat sekali di bulan ini. Iya, Pak. Semoga juga PJ saya itu bisa menurunkan tensinya ya. Iya, Pak. Buat surat lah gitu ya. Saya tuh harapan sebenarnya adik-adik sudah di Kendari. Kemarin yang ini, yang 6 orang itu dari mana saja yang sudah tidak ada masalah lagi mau ke Kendari? Dari UMSU, Pak. Oh, UMSU. Tapi tiketnya belum keluar, Pak. Harusnya ditalangi dulu kampusnya. Karena kalau ditunggu dari Dikti itu lama perjalanannya. Terlalu banyak singgah-singgahnya. Kalau saya khusus kegiatan ini, mau tidak mau kampus harus talangi dulu. Ya, buat surat ya. Kalau kami nggak gitu, Pak. Kalau kami katanya kalau SK Dikti belum turun, dari Dikti ini Pak, kalau SK Dikti belum turun, maka Unimed nggak mau ngeluarin tanggulangin Pak. Takut orang itu minta-minta sama kami Kak. Pak, nanti kan orang itu dari Dikti transfernya ke kami gitu, Unimed takut minta sama kami Pak. Belum ada kepercayaannya lah sama Dikti ya. Atau mungkin pernah diprank ya sama Dikti. Nah, sebenarnya sih kalau kita kembali lagi, ya, setahu saya namanya kegiatan Dikti itu sampai hari ini selalunya memang dibiayai, tanggungnya. Hanya saja ya itu tadi kendala teknisnya. Kadang dananya yang kita tunggu di bulan 5, cairnya mungkin di bulan 8, bulan 7. Ya, karena itu tadi banyak mungkin administrasi yang harus dilewati. Sehingga untuk masuk ke rekening kita itu panjang. Contoh lah, dana ini ya. Jangan sampai masuknya ke kampus dulu ya. Kampus juga kan punya mekanisme pencairan. Tanda tangan inilah, baru bisa masuk ke rekening kamu. Makanya mungkin salah satu strategi Dikti, dia meminta rekening pribadi kita di dalam Spada kan, atau di link Merdeka itu kita belajar. Situ ada salah satu fiturnya untuk kita upload di buku rekening kita ya. Jadi ya kesimpulannya Dikti tidak mau lewat kampus lagi dana itu, dia maunya langsung ke kita lewat kampus lagi. Jadi ya saya sampaikan saja adik-adik ya, kalau yang menggunakan SMS banking dicek-cek saja di HP-nya.
apakah dananya itu sudah masuk dari Ditjen atau tidak ya. Karena kita sudah berjalan berapa materi. Seperti begitu. Jadi yang Unimed bersabar dulu. Nanti saya coba komunikasikan dulu dengan PCWK, coba bersurat. Suratnya nanti saya kirim dalam bentuk digital saja ya, Arif. Iya Pak. Tapi sebelum itu Pak, cobalah Pak hubungi PIC dulu Pak, biar enak nanti Pak. Masa yang kasih suratnya kami? Ya, maksudnya begini, suratnya nanti dalam bentuk digital. Sebelum itu kan dihubungi dulu sama PC-nya. PC-nya UMK menghubungi PC ini, Unimed ya. Iya, oke. Oke Pak, aman Pak. Kalau udah koordinasi, udah tenang hati ini Pak. Ya kan kalian yang banyak ya dari Unimed, ada berapa orang ini? 12 Pak. 12. Jadi yang UMSU itu sudah mau berangkat minggu depan. Yang UMSU. Apa UMSU ya? UMSU. Yang 6 Iya orang Pak. itu. Iya Pak. Kan Cuman kemarin belum ada kabar Pak untuk tiketnya belum disampaikan. Oh begitu. Kemarin kan sudah Iya, Pak, pelepasan tinggal ya? Oh tinggal tiket saja. Iya Pak. Surat izin dari orang tua sudah ada? Sudah Pak. Sudah semua. Oh, sudah semua. Sudah di-upload juga. Oh iya. Mudah-mudahan minggu depan tiketnya sudah ada. Nanti yang kalian berenam ya? Berapa Iya, dari Pak. unsur yang mau berangkat? 6, 7, 6 Pak. 6. Kalau 6 nanti ya. Nanti penginapannya sudah kami siapkan dekat dengan kampus ya. Supaya yang lain juga ini termotivasi. Atau menonton saja dalam bentuk daring begini. Oke. Selebihnya nanti kita komunikasi lewat WA saja. Kalau ada yang ingin disampaikan, boleh juga japri ke saya langsung. Atau ke Mas Alif ya, terkait tentang administrasi dengan Sabran. Kalau ada yang persoalan-persoalan mungkin yang agak lebih ribet terkait tentang ini, kayak macam yang Unimed, ya bolehlah saya turun langsung sampaikan ke PC. Oke, mungkin karena mata kuliah kita sudah saya tutup, sekalian ya, saya live saja pertemuan kita pada hari ini ya. Oke, terima kasih ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Baik, Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih. Pak.